kan kayak morning, pagi gitu. Jadi kayak trauma tuh gak ada. Aku tuh tipe apa ya? Tipe yang kalian bikin rilisan kan pasti bikin hal pelengkapnya lah. Oke, Ini pasti. yang penting tuh ada tulisan soft traumanya, apa ya, ada logo soft trauma. Jadi akhirnya nemunya folk hip hop elektronik gini yang kayak referensi yang aku sebut tadi. Boleh, ini ada Mr. Roy. Mr. Roy, Let's go. Yang datang Stepi hitam nih. Pras Teguh. Ada Mas Teguh. Kita konfliknya vertikal Vertikal saja. aja. Banyak Aku plusnya. yang mana nih? Aku viral beberapa kali, Cok. Oh iya. Kalau pertama kali. Tadi udah bilang. Udah belakang udah bilang. Ini kegiatan pagi biasanya ngapain nggak dari tadi? Bangun-bangun udah pagi-pagi aja, subuh udah siap-siap. Biasanya sih orang sekarang jam 9 apa ya? Gawe lain. Gawe jam 9, beres jam? Jam 5. Jadi Makanya bangun- Aing bangun pagi sekarang. Anjir. Mana bangun pagi nggak biasa? Ya enggak lah. Hah? Ngapain anjing bangun Mana bangun? pagi anjing? Mana nggak gawe? Jam 12, hah? Mana nggak gawe? Ya gini-gini aja, yang nungguin gini-ginian. Makanya lah yang banyak lah gini-ginian lah. Jadi jam 9 tuh bangun tuh. Jam berapa Aing tuh? bangun jam OTW? 8. Jam 8? Jam 8, jam 8. Bangun. 8 alarm sekarang kawan. Anjing, bangun sama alarm tuh. Ya, iya. Biasanya ada bangunin. Sekarang Jam 8 prepare kantor jam 9 kan kantor. jam 9. Masuk jam 9 sebenarnya, tapi berangkat jam 9 sih sekarang Aing. Emang gak apa-apa tuh? Aman aja. Aman Bisa aja. dinegol lah tipis-tipis. Sarapan kantor. Enggak, ketoprak Aing bisa. Pernah Aing strik seminggu ketoprak full, sumpah. Seminggu sampai Anjing. ketoprak kupat tahu Aing putaran di sana aja Aing. Minumnya jus alpukat enak anjing. Kenapa anjing? Cobain. Soalnya Aing dari kecil tuh emang suka apa ya? Istilahnya kayak misalkan ketoprak atau enggak kupat tahu. Kalau di Padang lontong pical namanya. Lontong apa? Lontong pical, tapi mirip ketoprak lah. Tapi bumbu kacang juga. Lontong pical. Lontong ada bihunnya. pical. Pical. Ada bihunnya juga. Ada bihunnya. Yoi. Di ngopi dulu. Ini ke pagi-pagi tuh enaknya sambil ngopi. Pre. Anjas, kopi dari mana nih kawan? Ini dari About String. About the Yoi. String. Ini Terima kasih About String telah Makasih, mengirimkan makasih. kita Tepuk tangan dong. kopi dari About String. Anjing sakit kontol. Aing harus gunting kuku lagi juga anjing. Nah, kita cobain nih. Emang mantap. Ini mana varian apa nih ya? Kopi mana yang sekarang? Ini varian apa nih? Pistachio latte. Pistachio latte. Pistachio tuh kalau umroh biasanya suka pada pistachio. Apa anjing pistachio? Iya kan? Iya kan? Kamu salah kan? Iya kan? Pistachio latte. Oke nih pagi-pagi nih. Top sih, jos. Mana teh atau kopi biasanya? Kopi. Kopi. Gitu. Tapi aneh sering gak sih? Nongkrong gak sering? Pernah lah, kayak sekitar 6 kali, 7 kali, 8 kalian. Sering, dekat dari rumah. Dekat dari rumah mana? Iya, dekat. Dekat banget, tinggal ngesot nyampe. Nih, kopi ada 3 sekarang. Berarti kita sekarang bakal kedatangan seorang tamu nih, teman-teman. Siapa? Siapa ya? Siapa? Aku nggak tahu. Seorang teman yang selalu melalang lintang di sosial media belakangan ini. Menjadi pembicara hangat. Yoi, dengan project solo terbarunya. Ini dia, please, project. Please welcome Soft Trauma, oke, Delvi Sorento, oke, Soft Trauma. Sehat dong, selamat pagi. Delvi. Aku duduk sini aja, Bre. Di sini aja, Mas. Duduk saja kawan. Siap. Jadi projoknya ini Bukan, project. tadi typo mulut ya. Bangun pagi jam berapa tadi mas? Wah, jam 3 gara-gara tantra tadi. Jam 3? 3 pagi. Tapi kamu tipikal yang bangun pagi atau BTW gak? Udah. apa? Tadi ada kopi di sini. Oh iya. Kurang enak dilihat, kawan. Mana di kamera ya? Iya. Kalau- Ayo, aman udah hilang. Biarin aja. Kalau nongkrong bersama nggak apa ya mas? Oh. Ambil muncrat biasanya juga. Ambil muncrat. Pernah juga tuh Aigil Sering, anjing. cabut sama Mas Davi kemana waktu itu ya? Di mobil mas waktu itu. Yang ada cabe. Enggak, bukan ada cabe. Set, lagi ngobrol. Tiba-tiba, ini nafas siapa yang bau? Ternyata Aing. Belum sikat gigi kawan. Mana yang nanya? Itu salah 3 tapi yang ngomong kan aku Arno itu. Oh, Arno ngomong. Nanya, ini bau apaan katanya? Aing belum sikat gigi. Sedikit malu sini, tapi tidak apa-apa. Di bus. Di Di AES waktu itu. Mulut bro. Mulai soalnya buru-buru waktu itu kawan. Jadi langsung tidak mandi, tidak prepare, langsung berangkat. Waktu itu kita kawan. Mas, boleh diminum dulu mas kopinya mas. Boleh, wah keren nih. Ini dari Packagingnya. About String. About string, top memang jos about string. Pistachio. Buat teman-teman Udah untuk mas. Oh, thank you.
Mas bisa langsung ke tempatnya juga ya, Abot Street. Tempatnya ada di mana? Di Street? dekat ini Panaitan ya. Panaitan segitu Panaitan lah. ya. Dekat. Alamatnya di dekat rel kereta pokoknya. Jauh ya, dekat Misalkan mana keluar. dekat Jalan Sunda, dekat Jalan Sunda. Dekat Jalan Sunda. Top tuh. Biasanya aing kalau ke sana tuh nongkrong-nongkrong soalnya suasananya sangat Sama music yang mana? sekali. Ya, apa? Sama yang mana? Enggak. Aing sekarang gini-gini aja kawan. Gini-gini aja sekarang. Gini-gini aja. Nggak ada yang mana, nggak ada yang apa. Mana? Ya, siapa tahu lah ada apa ya. Terakhir. Gimana Mas? Enak Mas? Enak, mantap kopi pagi. Iyalah. Gila. Tapi kamu emang doyan ngopi pagi Mas biasanya? Aku sebenarnya bukan tukang ngopi karena di depan minumannya ini aja sih. Ini hari ini baru minum ini aja nih. Oh, Ini tim teh, tim kopi Mas besok. whisky. Tim whisky. Kobo. Whisky Suharyanto. Oh, Whisky Suharyanto. Terus tadi kan beres live session kamu Bas. Berarti ini setelah rilis bulan apa rilis kamu? Baru 2 minggu. Baru minggu lalu anjir. Baru tanggal 14 Februari. Tanggal 14 rilis Soft Trauma. Anjay. Anjay. Ini kan kalau di Indonesiain artinya trauma yang lembut. Trauma lembut anjir, lembut tapi sangat kasar. Gini. Apa? Lembut tapi sangat kasar sepertinya. Trauma itu. Kenapa Mas? Bisa diceritakan Boleh sedikit? ceritain kenapa soft trauma? Oh namanya. gitu, Mas? Awalnya itu karena nyari kata yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama. Oh, Kayak trauma kan bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya sama kan. Sebenarnya ada banyak sih pilihannya. yang soft enggak? Yang soft enggak, terus kalau trauma doang kayak band death metal, porn green gitu-gitu kan. Kurang cocok, terus akhirnya aku tambahin soft. Kurang lebih seperti itu. Jadi biar agak halus gitu. Biar gak halus, biar sesuai sama musiknya. Trauma Indonesia apa? Trauma. Trauma. Oh, trauma. Trauma. Aku emang nyari yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya sama. Dengerin dari Enggak, iya. langsung. Enggak, kira trauma tuh misalkan kayak morning, pagi gitu. Jadi kayak trauma tuh enggak ada. Kira enggak ada yang maksud lainnya. Jadi kayak Ada. enggak, maksudnya yang dimaksud Mas Lebih itu kirain tadi bahasa Inggris yang bahasa Indonesia itu cuma satu gitu. Enggak ada arti lainnya kan bisa. Lah Iya, maksudku itu. Emang Oh, iya, emang gitu. Gitu, Oke, betul. lanjutkan. Lanjutkan pertanyaannya, kawan. Tapi BTW karena rilis tadi Mail membawa satu oleh-oleh nih. Apa? Ada surprise, pasti kaget. Nggak ada kan dia yang bikin. Ini mah dari aku sendiri. Iya, kan dia yang bikin. Yang bikin Mas. Nggak kaget berarti. Lumayan kaget lah. Kok bisa dapet dari siapa mas? Itu ada dapat di kamar Ale. Tadi nemu, woi ada nih, tadi ada di atas nih orang. Oh. Boleh dijelasin Mas, ini dalamnya apa Mas? Tadi aku lihat dalamnya banyak gambar-gambar gini. Coba mas. Coba. Ini liriknya masih ada nggak ya? Ada, harusnya tadi kertas putihnya ada di dalam, Il. Iya. Wah, di kamar Ale. Ketinggalan. Ya, kita saja ada ya. Kayaknya jatuh. Jadi Kayaknya jatuh deh. aku tuh tipe apa ya? Tipe yang kalian bikin rilisan kan pasti bikin hal pelengkapnya lah. Nah, Aktivasi. ini tapi aktivasi atau produk apapun. Kalau aktivasi yang ini belum ada aktivasi sama sekali, baru ini mungkin aktivasinya. Soalnya pertama kali dibawakan live baru tadi, terus banyak salahnya, banyak ulangnya juga kan tadi. Oh tadi first berarti live. First pertama kali. Wah, tepuk tangan untuk Cruising karena bisa membawa soft trauma. Yuk, Cruising mantap. Tambah lagi yuk proyek buat kita. Mantap. Nah terus pelengkapnya tuh ini, soalnya aku kira kayaknya kalau musiknya aja pendengarnya pasti minim kan, soalnya di samping masih eksplorasi, jadi ya udah ngelakuin hal yang biasa aku lakuin, jadi bikin produk visual ini. Oh. Misalnya ada banyak sih ini, aku bikin bareng 15 orang. 15 orang visual grafis. Terus habis itu ada satu orang fotografer namanya Kevin Salman, orangnya ada di situ. Yang mana? Tepuk tangan untuk Kevin Salman. Balik kamera, liatin dong. Gak bisa ya? Itu dia Kevin Salman. Dia ngefoto cover albumnya kan self portrait aku sendiri kan, dia Oh, yang ngeblur di sini ya, Mas ya? Ya itu Kevin yang ngefoto. Terus habis itu kalau secara visual itu di kredit tuh di sini aku juga nulis kreditnya, ada beberapa orang tuh kayak Roy yang tadi juga jadi session player-nya, orangnya ada di sono. Tunjukin lagi. Tunjukkan Roy. Tepuk tangan. Let's go. Terus Ya, asik. Terima kasih. dibantu banyak sama Roy soal teknis, terus suara duanya tuh diisi sama Tantra. Sama lagu. Udah cukup. Ada satu lagi gitar di lagu Aku Tahu Cintamu tuh sama Raja. Woi. Ya di belakang lagi. Kasih belakang. Mantap sih. Iya dikit lagi. Ya itu dia. Kebetulan semuanya ada di ruangan ini ternyata. Ada ruang yang sangat mantap sekali. Kalau yang 15 si visual kolaboratornya yang emang biasa kerja bareng aku sih di Grididas atau di Yang mana Mas? di Yang Donger. mana Mas? Di sini tidak ada Ada sama sekali. Max Six tadi. Iya tapi orangnya udah pulang. Udah pulang. Iya ini 15 orang, ada yang paling jauh dari Singapura, ada Ryan, terus macam-macam lah, ada banyak banget. Tapi visualnya tuh nggak yang apa ya, nggak yang tematik gitu. Jadi yang penting Boleh dilihatin ke kamera mungkin Mas sambil. yang penting tuh ada tulisan soft traumanya, apa ya, ada logo soft trauma.
Sisanya gambarnya rada random sih. Kadang dari aku ada briefnya, kadang dari mereka aku bebasin. Oh. Jadi nggak ada kesinambungannya. Terus aku bukunya aku bikin murah HVS, terus pakai harusnya ada tali sama liriknya kan di tengah. Terus bahannya HVS tuh karena aku bagi gratis, jadi aku cari yang paling murah. Terus ini fotokopian sebenarnya. Oh, fotokopian. Iya, cuma desainnya aku bikin hitam putih kan biar kelihatan bener aja. Garis-garisnya masih ada. Iya. Oh. Iya. Sudah fotokopian, terus mainin ukuran aja biar kelihatan sedikit menarik. Oh iya. Berapa biji Mas kemarin, Mas? Kemarin tuh bikin 100. 100. Hah? Masih bisa diambil di mana nih? Barangkali ada teman-teman cruise ini yang mau juga nih. Kalau toko yang aku titipin tuh kalau di Bandung tuh ada 3, ada KP Mart, Downtown Market, sama PNI. Nah, itu masih ada stoknya tuh. Kayaknya udah habis deh. Udah habis. Aku setahu yang ada di Orbis Mas Yan. Hmm. Di Orbis di Jakarta ada. Kalau di Jogja tuh ada di Gacha. Gacha Kioska. Di Singapura, Mas? Singapura bisa dapat di Ryan. Jadi tiap orang aku kasih 10, 5 sampai 10 lah. Oh, tapi yang yang 100 itu cuma didistribusiinnya yang di coffee shop atau yang Enggak, termasuk Oh, termasuk 100 sama yang ini udah 100 itu. Oh. semuanya. Jadi sebenarnya dikit sih, tapi aku kadang kalau ada orang minta di sosmed, aku kasih link filenya. Kalau mereka mau fotokopi atau apa bebas. Oh, boleh sendiri? Boleh bebas. Oh, jadi buat teman-teman boleh tuh ntar. Iya. Minta Sama bahkan udah ada yang bikin merch-nya bootleg sendiri gitu. Aku nggak masalah itu. Oh, kamu kalau tanggapan kamu misalkan ada yang ngebuat itu gimana, Mas? Kalau yang spesifik di soft trauma emang aku bebasin, jadi aku kan ngasih filenya. Iya. Terus ternyata kebetulan tuh kemarin tuh ada 3 orang ngecat aku, dia izin mau bikin kaos dari salah satu desain yang di sini. So nggak masalah kalau itu mah. Tapi ilustrasinya emang menarik juga sih semuanya. Iya, Mas. bagus Iya. sih. Bagus-bagus. Iya, ilustrasinya bagus-bagus. Tapi itu ntar bakal merch resmi dari kamu bakal juga ada yang kayak gitu? Kayaknya yang ini doang deh. Oh. Yang ini. Ini dari Itu udah bisa diambil belum, Mas? aku belum rilis dari Sydney orang Cilacap ini yang bikin. Di Greedy ntar berarti dirilisnya. Oh. Oh, Sydney. Ini dia bukan Sydney lah beda. Oh, beda. Ini dia anak Cilacap. Oh, nah, Cilacap. Ini jadi nggak ada rencana buat dicetak ulang lagi ditambah nih si izinnya. Kalau dari aku pribadi nggak ada sih, tapi kalau ada orang yang mau nyetakin aku kasih filenya. Oh. Kan soalnya seru nih, maksudnya jadi orang-orang bisa baca dulu nih sambil Oh, dengar-dengar iya. ya kan. Sebenarnya juga ada lirik kan? Ada lirik, tapi dibaca pun sebenarnya bacaannya dikit banget. Lebih ke kayak zin visual aja nih. Oh iya, maksudnya kayak di sleeve-nya CD-CD gitu, fisikan sambil dengerin, mereka baca-baca. Oh ini asik. Sangat menarik sekali itu ya kawan. Iya, Berarti sebenarnya di dalam kan ada kalau nggak salah aku 7 track Mas. 7 track. Ada yang aku ingat tuh ada Bandanera, ada Antar aku oh ada ini ya doa-doa yang lama tak pernah tahu berganti pasangan Bandanera rasa sesal dan melawan setan dan aku tak mencintaimu. Yang aku spotlight ini Mas. Bandanera. Itu Soalnya dia, yang betul. 1 sampai 7 kan ini sepertinya keresahan pribadi Mas. Tapi benar gak sih Soft Trauma ini lebih ke keresahan kamu pribadi yang dituangin ke project solo? Kalau di Dongker sebenarnya juga keresahan pribadi sih. Kayaknya pembahasannya rada beda, soalnya kalau di Dongker kan ada masukan Arno, Zikri atau teman-teman yang lain lah, terus ada pertimbangan apa ya? Ada beberapa pertimbangan lainnya lah. Kalau di sini tuh aku pertimbangannya cuma pengen pakai kosakata yang kosakata atau susunan kata yang beda aja buat kelas. Jadi ini mah pure dari Mas Delpi. Iya, buat eksplorasi secara musik ataupun secara lirik. Oh. Yang di Bandanera nih aku mau nanya Mas. Ya, Oh, so kamu dulu. Enggak. Coba. Yang Bandanera kan 1 sampai 7 ini lebih tentang keresahan. Kenapa ada Bandanera di sini? Apa dengan Bandanera ini? Jadi aku tuh kebiasaan emang nyari judul lagu tuh sebisa mungkin yang nggak ada atau belum pernah dipakai kan. Iya. Tapi surveiku kan paling bisanya cuma sebatas pengetahuanku sama sebatas di Google lah. Ya, Di Google atau di Discogs atau di mana gitu kan. Iya. Jadi aku tuh nyari judul lagu tuh yang belum ada seenggaknya di Indonesia. Iya. Terus tetap aku ada pertimbangan hooknya gitu buat orang nanya kayak kamu nanya ini nih. Terus si Bandanera kan emang udah populer sama nama band. Iya. Tapi sebenarnya kan itu nama pulau. Iya. betul. Terus si lagunya sendiri ngomongin keterasingan, jadi kayaknya cocok gitu kalau ngomong pakai simbolnya Bandanera. Oh, tapi itu lagunya sebatas itu tentang keterasingan. Bukan tentang keterasingan aja, cuma simbol keterasingannya tuh Bandanera. Kan Bandanera tuh dekat apa ya? Semua orang tahu itu nama band, tapi kan jarang tahu kalau itu tepat, terus tepatnya di mana. Iya, Aku aja baru tahu setelah searching Di ini. NTT NTB gitu Di kan sih? Maluku nggak Oh, salah. jauh banget. maaf. Niatnya mau in ya. Lihatnya, wah ini bagus nih pengetahuan nih. Wawasan ya? Bukan ternyata serius. Tahu. Tapi yang kamu tadi kan ngebahas tentang kosakata ya Mas ya? Tapi ada yang menarik di sana Mas, yang apa sih? Yang ada lagu kamu mengutip tentang pelacur skena. Oh betul. Aku sangat
lirik itu sangat eye-catching lah misalkan aku baca. Oh. Tentang apa Mas? Kenapa pelacur skena? Muncrat lagi maaf. Kebiasaan aku Mas. Lagu itu lagu tak pernah tahu kan? Lagu tak pernah tahu. Kalau itu ngomongin ini sih, tetap curiga dengan siapapun. Oh. Iya, dengan siapapun. Tapi diksinya akhirnya pelacur skena ini. Salah satunya kan diulang aja kan, aku tak pernah tahu di samping orang gila. Aku tak pernah tahu kalau kalian semua pelacur skena. Gitu-gitu. Soalnya kan aku sebenarnya cari lingkup terdekatku kan di skena lah mungkin. Terus banyak, nggak tahu sih, banyak yang menurutku nggak begitu jujur aja sih. Tapi nggak tahu juga, makanya akhirnya pakai katanya pelacur skena aja. Soalnya nggak pengen nge-refer ke salah satu orang atau ngegeneralisir beberapa pihak gitu. Kayak skena kayaknya udah cukup umum kan dipakai. Nggak cuma musik aja kan. Skena kopi, skena Fashion sekarang juga. skena fashion, skena parpol, apalah bebas. Itu dia. Parpol juga ada scene sekarang. Ada scene. Mungkin kata skena bisa digunakan di sana. Oh. Pertanyaan mana tadi apa? Itu dia sama ternyata kita. Oh, pelacur skena mana? Enggak, bukan Bandanera itu. Oh, yang Bandanera mana-mananya ini. Bandanera sebenarnya. Tapi menariknya juga fit sama ini kan featuring sama Nara. Nara karena aku deket aja sama dia sih, terus sebelumnya kan dia sama Dongker juga kan. Di lagu Dengarkan Tanah. Terus cocok. Sebenarnya aku tuh ngikutin dia tuh karena dia punya band hardcore punk namanya BT. BT. Bad Trip, bukan Bluetooth. Bukan. Bad Trip. Bad Trip. Bluetooth device. It's ready to play. BT. Terus kenalnya dari gara-gara dia punya band hardcore punk itu, terus dia bikin proyek solo Nara ini. Terus jadi ngikutin labelnya dia Crazy Breezy kan. Iya. Di antara temen-temennya di lagi rame lah, ada Kailan Boy, ada Muria, terus ada kemarin yang baru Safa tuh. Cuma aku yang paling cocok rhyme sama cara nyanyinya si Nara ini. Selain itu kan si proyek ini kan emang pengen pengen dan sedikit beririsan dengan musik hip hop atau elektronik kan. Aku jadi pengen ngajak kolaborator satu dulu aja buat ada di rilisan ini. Tapi nanti next di rilisan kedua tuh aku bikin 5 lagu sama Nara, 5-5-nya sama Nara. Buat EP keduanya si Sok Salma. Oh, itu berarti ada rap semua di sana Mas? Nanti yang di EP kedua. Oh, EP yang kedua. EP kedua ya. Bakal rilis kapan Mas? Masih lama? Ntar Mei sih. Wah, cepet juga Mas. Cepat, soalnya gak ada kegiatan lain bikin lagu sekarang. Oh, berarti kamu kesibukan sekarang bikin lagu. Lagu, makan pecel. Wah, di size tuh. Mas, tapi aku kepo nih, maksudnya kan Mas Delvi ini terkenalnya di Dongker ya. Kenapa akhirnya di Soft Trauma ini bikinnya yang apa ya disebutnya berarti elektroan berarti ya? Iya, kenapa akhirnya pindah aku bikin Soft Trauma yang elektro aja deh daripada genre yang lain gitu. Aku tuh cerita ke anak-anak, ke anak-anak Dongker tuh mau bikin proyek ini tuh dari tahun 2023 mungkin atau 2022. Cuma tuh masih eksplorasi, nyoba-nyoba. Kayak proses yang paling aku suka kan bikin lagu. Manggung juga suka sih, soalnya udah nggak mikir kan. Cuma kalau manggung kan tinggal manggung lah, bersosialisasi. Suka proses lainnya yang aku suka tuh waktu bikin lagunya. Waktu bikinnya justru. Terus tapi kan nggak semua lagu yang aku bikin bisa masuk ke Dongker. Aku akhirnya cari cara buat bikin proyek yang bentuknya sketsa gitu. Kalau kalian tahu Mac DeMarco kan pernah rilis 100 lagu tuh kalau. Dia tuh cuma 100 lagu tuh kayak, tapi nggak ada yang jadi lagu gitu, apa ya? Lagu sih tapi kayak Tapi nggak jadi lagu gimana? Tidak sematang itu. tidak sematang, nggak beres ya. Kadang dia cuma gitaran terus humming, tapi diupload di Spotify 100 lagu kalau waktu itu. Sebenarnya yang terus aku iri gitu sama Mac DeMarco kan, orang-orang kayak gitu. Terus selain itu kan banyak musisi kayak, kalau kalian tahu Alex G, Dean Blunt, Blady, mereka tuh kalau si Alex G itu spesifik dia ngisi gitar di Frank Ocean. Nggak nge-produce, nge-co-produce gitu. Terus dia punya proyek solo Alex G, tapi cukup populer lah kalau dia. Makanya secara statistik menulisnya cukup tinggi, tapi dia sering banget ngupload lagu-lagunya dia entah di platform-platform lain lah yang bentuknya cuma sketsa gitu. Lah aku tuh pengen kayak gitu juga, tapi waktu explore pertama tuh kepikirannya hip hop kan. Karena bisa explore lirik yang cukup panjang, tapi ternyata nge-rap gak semudah itu cuy. Kamu udah coba tapi Mas? Udah coba. Nggak semudah itu. Akhirnya aku cari bentuk lain. Beatbox juga Susah juga ya, nyanyi beatbox. Gak bisa, terus nyari bentuk lain yang buat aku lebih mudah lah. Jadi akhirnya nemunya folk, hip hop elektronik gini, yang kayak referensi yang aku sebut tadi. Yang paling deket mah Dean Blunt itu sih. Kalau yang rada lagi rame sekarang terus lebih canggih sih, tapi Outlaw lo tau. Dia baru rilis. Itu mirip-mirip mereka lah. Oke. Kayak gitu. Sama kan tadi kamu pertama kali live session nih Mas. Betul. Soalnya kan aku tahu sebelumnya kamu di Hat itu kan di Hat sama Dongker biasanya setiap
live atau apa itu kan full band ya, formatnya full band. Kalau yang sekarang kan tadi kamu live session cuma berdua bersama Mr. Roy. Maksud itu Jadi ada hal yang berbeda nggak yang kamu rasain mas dari Hard sama Dongker sama yang sekarang? berbeda lah, deg-degan banget sih tadi. Tadi lagu pertama aja sampai 5-6 kali, terus kesalahannya tuh kesalahan sepele. Oh. Tadi mah. Soalnya kan instrumennya Dong sepele ya. apa? Sepele, sepele. Bukan sepele. Sepele lah. Bener juga. Sepele. Oke sih. Mau bilang Pele Barca atau ya kan saya gak ngerti bola, maaf. Pele Barca. Aku juga gak ngerti bola lagi. Pele juga bukan di Barca aja. Di Brazil dia Pele juga. Ronaldinho yang di Barca. Gak ngikutin bola. Udah 2 kali ya mencoba. Iya itu. Mencoba wawasan. Coba wawasan. Menjadi Susah wawasan. ternyata ngikutin bola ngerasa bukan cowok gitu mas. Anjir. Tapi enggak apa-apa, enggak usah maskulin amat kita. Buat apa itu? Kayak kalau lagi nongkrong tuh ngomongin bola, ngomongin ML kayak ditanya, kemarin MU sama City keren ya? Iya. Apa gitu? Nah, ngomong Pele. Gimana tadi? Oh, tadi rasa bedanya live session Oh, tadi. kesalahan. Banyak kesalahan karena deg-degan sih. Terus soalnya musiknya kan minimalis ya. Terus Iya. apalagi kemampuan bernyanyiku tuh kan di bawah rata-rata. Iya. Jadi sangat deg-degan lah. Oh. Sangat deg-degan. Soalnya yang selama ini aku lihat kan kalau misalnya kamu dulu di Hard atau nggak di Dongker kan lebih berapi-api ya, maksudnya secara stage-nya lebih kayak misalkan entah itu interaksi, entah itu kayak aksi panggung dan lain-lain kan lebih ini ya. Bener. Ntar kamu udah kebayang nggak Mas, misalkan kamu manggung ketika live nih dengan Soft Trauma, itu treatment kamu di panggung, kayak gimana gitu treatment kamu di panggung gitu. Kayak kalau sekarang kayaknya belum berani deh. Soalnya lagunya belum yang Iya. belum apa ya? Menurutku belum yang matang banget. Jadi kayaknya mungkin kalau ngerencanain manggung banget sampai kayak misalnya bikin showcase sendiri atau gig sendiri mah tahun depan mungkin. Kalau beberapa lagu. Biasa kamu gitar berdiri loncat-loncat dan lain-lain kan. Kalau sekarang istilahnya Kayak lebih slow gitu lebih kan, slow, apakah sequence-nya kayak- pakai stand mic bambu Ada Sugi. atau ini apa Agnes atau Mo? pakai Agnes Mo yang Anjir. kecer keren sih kalau itu Gitar apaan? gak tau masa gue ngomong keren tapi kecer yang keluar mas Oh anjir. bacanya apa? Kecer tuh. gak tau yang ngomong keren aja udah tapi kecer yang keluar kenapa ya udah ini katanya kecer Kece dan cerai. Kece dan Aing kita mau ngeluarin kece atau Kece keren dan keren. kecer yang keluar anjing Anjir. otak agak lambat mas Kopi dulu lah, kopi dulu. Oh iya kita kopi kan dulu Gara-gara pagi-pagi. tapi serius nih Dari mana ini? dari strings About the string di jalan mana? kopi string Di sana di Panaitan coba gitu lagi sekali lagi. Gitu. Karena emang nyari yang beda juga sih, soalnya kalau aku tetap teriak dan energi kayaknya bisa aku lakuin di Dongker. Iya benar sekali itu mas. Soalnya kan dengan treatment Dongker yang di atas panggung terus kamu, maksudnya kontras lah sama yang di, apalagi orang-orang misalkan ngeliat di pendengar di Spotify juga kan pasti segmennya pasti berbeda ya mas. Atau kamu bakal menyamakan kira-kira nih menurut kamu? Aku nggak sampai mikirin ke segmen, lebih mikirin ke proses eksplorasi artistiknya tuh sebisa mungkin beda sama Dongker gitu sih. Kalau segmennya kayaknya mengalir saja. Berarti gak ada yang kamu udah mikirin aku bikin suatu rilisan terus kayak mikirin ntar segmennya ke arah sini enggak. Itu malah yang dilakuin Dongker malah kalau itu. Maksudnya Dongker karena udah apa ya? Jadi beneran jadi semi profesional gitu kan, maksudnya musisi yang akhirnya ada apa ya? Ada tanggung jawab secara profesional karena kami dibayar gitu-gitu kan di Dongker. Jadi lebih memikirkan hal tersebut tuh di Dongker malahan. Oh, ini malah lebih ya udah aja gitu. Ini mah ya udah aja, soalnya modalnya dikit banget lah, hampir gak ada. Rekaman juga di rumah. Oh. Terus nyari sound, mix mastering dibantu Roy. Mr. Roy sekali lagi. Terus gue Mr. Roy. Apa kita bakal panggilkan saja Mr. Roy? Kita coba ini Biar tanya sedikit tentang takutnya musik. pada kepo gitu kan. Iya. Dari itu disebut terus Mr. Roy, Mr. Roy. Boleh Mr. Roy? Boleh Mr. Roy. Let's go. Mic aman nggak teman-teman? Masih ada mic. Nah sambil dipasang mic aku juga nanya tentang musik mas. Proses kreatifnya itu berarti yang bikin lagunya kamu kah atau Mr. Roy atau kamu bersama Mr. Roy? Oh, aku sendiri semua sih. Jadi aku kemarin tuh bikin lagu cukup banyak gitu loh, terus yang dipilih ya udah 7 ini dulu gitu buat dikeluarin. Terus setelah aku rekam sendiri di rumah, direkam ulang bareng Roy sambil nyari soundnya. Iya. Sebenarnya mayoritas pakainya MIDI sih, jadi nyari soundnya ya elektron di ini. Kenapa ya? Boleh kayak estetik, nggak estetik, ya estetik. Ada sopan-sopannya nih kayaknya ya di acara. Nyari soundnya masih digital kan, jadi Bisa digital. cukup mudah lah Mas Ian. Heeh.
Oh, oke. Tapi kalau dilihat-lihat ini kedekatan kalian cukup ini ya, maksudnya kayak sering berinteraksi gitu. Sama siapa? Sama Arga dan Mas Del. Wah, emang sering banget sama dia. Lumayan sering ketemu. Sering banget lah dari Sering banget. Oh, sering banget. Udah 2 tahun lah, 2-3 tahun. 2023 dulu bertemu Mas Delvi. Oh, pertama dari apa sih? Dari Dongker. Ada Dongkar dulu. Lo dulu pernah bareng Dongkar? Pernah dulu awalnya nge-MC ini. Mas. Di acaranya Tantra. Iya, acara tantangan gagal. Ada suatu acara. Boleh, ini ada Mr. Roy. Mr. Roy, Roy. Roy. Yang datang Stepi hitam nih. Pras Teguh. Ada Mas Teguh. Gimana Roy keadaan? Sehat? Sehat. Mantap sekali. Gimana? Jadi kita berbicara tentang musik lah. Yep. Aja. Kan dari musik dibikin sama Mas Delpi, terus berarti Mr. Roy itu nge-eksplorasi lagi kah atau berdasarkan direct Mas Delpi ini si lagunya? Aku lebih tepatnya coba mendesain ulang si sound-soundnya biar nggak terlalu sama kayak Dongker, sama bisa merepresentasiin si Soft Trauma ini sih. Oh, jadi manipulasi suaranya sama kamu tuh? Ini ternyata ya. Ini Tapi sesuatu tetap balik juga lagi. dengan arahnya Mas Delpi sih. Manipulasi suara tuh kayak manipulasi suara itu aja ya, pitch shifter doang. Yang tadi yang suara itu ya. Chipmunk. Suara gede sama Pancing boraks. Iya. Terus mereka udah sering dilakuin di band-band hip hop atau Iya. yang pakai sampling gitu kan. Berarti ntar ketika live pasti selalu berdua ini Mas? Sementara ya, tapi nggak sampai mikirin live sih, baru pertama kali ini. Ada juga baru sekali. Baru sekali. Ya, Udah. Tapi waktu dilihat respon dari audiens, dari audiensnya di sini gimana Mas? Ada di sini kayak muak deh. Capek ya. Capek soalnya berkali-kali gua. nggak tapi respon dari, kan udah 2 minggu nih Mas? Di rilisnya? rilisnya ya. Kan di Spotify udah ada track apa sih istilahnya itu? Si ini, ya lagunya udah ada. Jadi kayak udah bisa kita tracking lah si pendengar dan lain-lain gitu. Sejauh ini gimana Mas respon yang kamu lihat dari entah orang-orang yang itu mendengarkan? sosial media atau dari setiap platform deh. Kayaknya masih tergolong rata-rata sih, soalnya pemberita misal pun di media kayak media musik atau media Iya. musik lah ya, pemberitanya kan masih cuma sekedar proyek baru dari Delpi Dongker, Iya. solo proyek Heeh. gitu kan, belum sampai ke taraf musiknya yang menarik untuk publik itu masih. Oh. Tetap masih responnya masih apa ya, buat aku pribadi kayaknya bisa dapat lebih deh kalau aku bikin karya yang lebih serius gitu mas. Oh berarti ntar Soft Trauma ini Project Soft Trauma bakal dibikin lebih proper lagi? ya terus eksplorasi aja, Eksplorasi. terus-terusan ya. Tapi dengan nuansa musik yang sama Mas? Atau Musik yang sama sih, Mas. Oh, soalnya kan kalau yang di Dongker kan setiap kayak dari EP 1, EP 2 album, maksudnya selalu eksperimen kan istilahnya dalam musiknya yang kan berbeda-beda gitu Mas. Kalau di Soft Trauma ntar bakal Kalau itu tetap eksplorasi secara detail sih, tapi kalau musiknya nggak akan berubah. Nggak akan tiba-tiba jadi death metal atau apa gitu nggak sih. Death metal solo? Death metal solo. Death metal mic bambu bisa. Belum Ada Putrit Pile sendiri dia. Ada band death metal Putrit Pile namanya, dia sendiri. Sendiri Mas? Sendiri. Bapak-bapak. Oh. Kayak Sukatani juga ya Mas, maksudnya yang pang berdua gitu ya. Yang kan berdua Putrit Pile malah sendiri. Oh, oke. Rame tapi kemarin El ya. Rame itu sempet rame ya. Sukatani kemarin-kemarin rame. Iya. Tuh. Respon deh. Bahaya sepertinya respon itu. Tapi kalau terkait apa ya, yang direspon cukup respon instansinya aja sih terkait apa ya, penarikan karya mereka. Soalnya kan ketakutannya terkait kebebasan berekspresi. Iya. Jadi sebenarnya responnya yang sangat besar karena itu sih. Tapi karena kalau nggak tahu sih kalau viral tuh udah, dia kan viralnya viral gila banget sih. Iya Mas. Aku lihat aja followersnya dia sebelumnya tuh 30.000 atau 40.000. Ratusan ribu sekarang Mas ya? Sekarang udah 200.000 aja. 200.000 dalam 3-4 hari kan. Skalanya kan udah nasional. Pasti ada perdebatan-perdebatan lain yang sampai bikin teori konspirasi lah kalau ternyata PKK. Itu nggak tahu aku ngeresponnya gimana sih. Kalau secara umum ya emang perlu yang dilawan negara saja. Kita konfliknya vertikal aja. Jangan horizontal. Impactful itu berarti Iya. ternyata ya. Mirip. Tapi kalau yang aku lihat mirip-mirip sama seperti kamu dulu sih jadinya. Yang niatnya malah untuk jadi ada plus minus gitu kan sih Mas jadinya? Banyak Aku plusnya. yang mana nih? Aku viral beberapa kali, Cok. Oh iya. Kalau yang pertama kali Oh, yang pertama ya. senyuman. Viral Viral senyuman. senyuman. Viral itu. Istilahnya kan yang mana di media rame untuk maksudnya ada salah satu pihak yang itu tuh pengen
cut, tapi malah karena di media rame malah semakin blow up gitu. Oh iya benar. Skatani juga gitu kan yang aku lihat. Ya, tapi kalau Skatani nggak yang cut bukan netizen tapi Oh malah, ini Dari instansi, ya. Dari instansi. malah dari pihak kepolisian sama sekolah kan kalau nggak Iya. Malah jadi semakin rame malah ya Mas. Iya, kalau netizen emang bilang Makin kebuat spotlight jadinya. Iya. Bener itu. Ini Mister Ray. Tadi kita udah panggil. Ada ya? Kan. Kan. Tadi udah bilang. Udah belakang udah bilang. Ayo juga duduk buat awal. Katanya gak usah masuk. Malu Pak, tadi kita karena ngebahas soft trauma-nya. Balik ke soft trauma, tapi berarti ini project keberapa kali mana nih? Roy? Dengan maksudnya dengan eksplorasi dengan salah satu apa ini solo ya istilahnya Mas ya, solo ya? Iya, solo. Project solo musisi. Udah sebelumnya udah pernah kayak kerja sama atau ini mungkin project pertama Mas? Kalau solo cuman baru Mas Delvi dong. Bener-bener pas DP doang. Betul. Sisanya berarti Saya band-band. 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 Aku juga tahu Roy itu gara-gara itu khas-bandnya Roy ya. Ini Mas. Iya. Mas. Gara-gara dia ngerjain Ample waktu itu, IP-nya Ample. Iya, apa? Punya Tanta terus hasilnya sangat rapi. Oh. Oh jadi buat teman-teman tuh, buat teman-teman yang menonton ingin mixing mastering boleh? Ke Mr. Roy? Kalau Mr. Roy. Bisa dikontak ya Mr. Roy ya? Bismillah. Dia Berkat yakin. dia pernah tinggal di Australia Aussie. sih. Udah sih. Berapa tahun sih kamu? 3 tahun aku. 3 tahun. Lulus SMA di sana aku. Pesantren di sana. Anton di Plat. Ketemu Jason Momoa Mas di sana Mas. Wah enggak dong. Wah, New Zealand. Oh, ini lucu banget. Aduh, 3 kali. 3 kali ngetes wawasan, 3 kalinya gagal sebenarnya. Udah. Kamu di kota mana Roy? Oh di Tamsil, kota Cowboy. Jadi kota kayak Naik kuda gitu. enggak sih, tapi gurun. Oh, gurun. Anjing. Oh, anjing. Dun. Yang ada itu apa? Daun. Ada daun kering. Berarti setiap keluar kamar koran. Koran nempel ini. Koran nempel ke ini. Ke muka. Betul. Tapi di Aussie emang udah interest atau udah nge-explore di bidang sound itu atau emang ya udah SMA studi aja waktu itu di sana? Ya sih aku ngambil kejuruan music industry. Oh, SMA tuh tapi. Jadi SMA tuh kayak ada kejuruan, jadi jatuhnya aku kayak SMK. diploma 2. Oh, diploma 2. Oh. Jadi diploma 2. Oh, sekarang kamu gelarnya udah diploma 2. Iya. Gokil. Berarti sama anak-anak sini malah tinggian kamu, Cok. Enggak tahu aku. Oh, kan belum S1 mereka. Aku udah lulus. Pak. Oh, udah lulus ya? Lupa. Aku udah lulus ya. Aku lupa lulus. Terus. Jadi, ya tapi tetap aja ngulik sendiri sih. Kalau soal teknis dan lain-lain tetap ngulik sendiri. Di sana aku cuma belajar sistem musik industri di Aussie. Oh, malah lebih ke musik industrinya bukan teknis. Tapi teknisnya juga diajarin tapi dasarnya doang. Ternyata seperti apa kalau musik industri di sana? Bentar. Kayak kamu di sini, kamu kan nanya Roy ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kira mau kejar kuat. Terus. Ya sistem industri di sana ya lebih rapi sih, kayak ada gelar-gelarnya. Kalau misalnya lagu sekelas Dongker itu udah termasuk bisa gold or platinum kalau di nasionalnya. Oh. Itu royaltinya lumayan sih. Oh, berarti berapa lama tuh di Aussie di Aku 3 tahun. 3 tahun. Anjing. Kalau kamu sendiri Mas dulu mengenal musiknya? Maksudnya kamu belajar eksplorasi musik di mana berarti Mas dulu Mas? Kalau awal banget nih, Enggak, ya awal boleh. Pengenalannya seperti apa gitu? Namanya pengenalan. Di apa gitu? SD kelas 5 dari gitar. Oh, gitar dulu. Oh, itu maksud kamu itu kan? Iya. Oh, benar. Gitar dulu. Betul. Standar sih gitar dulu dan lain-lain, belajar terus ya beli sound card gitu-gitu sih. Aku mah minim kalau masih terkait produksi. Soalnya dari awal kan aku tipe orangnya yang lebih ke songwriting kan. Jadi terkait pemilihan sound, teknis produksi tuh hampir bisa dibilang nol sih. Tapi istilahnya kan sekarang dengan project soft trauma maksudnya udah ces apa ya? Berkembang lah. Iya, maksudnya udah Tapi cuma sebatas apa ya, pre-produce di rumah gitu, nggak yang layak banget. Kayak sama Dongker pun aku di rumah bikin nih, ya benar pakai sound card dan lain-lain, bikin pre-produce. Tapi direkam ulangnya mah dibantu sama tim Dongker. Sekali lagi ada Raja, ada Raja, ada Rafli, ada Kevi sama teman-teman lah, pokoknya dibantu secara teknis. Kalau kayak milih sound, milih suara gitar gitu emang nggak begitu lihai lah. Cuma lebih fokus ke songwritingnya aja. songwriting aja berarti Mas. Keren nih. Oh aku pertama kali tahu soft trauma tuh kaget aku Mas. Soalnya kan kamu ikonik dengan nama Instagram sampai ganti kan itu Delvi Suharyanto dengan wall Lebih rapi. itu sudah menjadi ciri khas kan itu. 3 tahun ada kamu itu Mas. Wah, bertahun-tahun, Cok. Soalnya aku biasanya kan ngelihat pertama kali aku lihat tuh ngeliat cek DM atau apa kan. Cek DM, wah ini siapa soft trauma waktu aku stuck.
ternyata Delpi Suharyanto. Terus gimana tuh Mas? Kenapa sampai brandingan Instagram yang kamu ubah gitu Mas? Ya biar meyakinkan diri sendiri aja biar buat aku jadi perlu dipertanggungjawabkan lah udah. Iya. Bikin username Instagram. Tapi kalau terkait profil aku bahkan pertama aku bikin WhatsApp ya. Pertama bikin WhatsApp sampai sekarang nggak pernah ganti profil sih. Yang blur-blur itu udah lama ya? Itu pertama kali aku punya WhatsApp, profilku sampai sekarang itu nggak pernah aku ganti. Tapi respect, Mas Delpi sampai sekarang last-nya masih aktif. Last-nya aktif. Nggak dimatiin. Centang biru aktif. Wah, Jos ini aktif, Jos. Aku tuh tipe orang yang kalau mau tidur tuh semuanya aku habisin dulu cuy. Oh, dibalas-balasin dulu Balasin semuanya, dulu Mas? semua ya. Oh, Sebelum tidur banget tuh. Sebelum tidur ya. Karena sekarang ada fitur Unread tuh. Wah mempermudah banget itu cuy. Nggak perlu scrolling. fitur apa, Mas? Unread. Jadi yang Unread tuh udah langsung naik ke atas semua. Terus aku jadi tinggal balas-balasin. Aing baru tahu. Iya. Tapi kamu dulu sama kamu sekarang kan maksudnya entah itu interaksi di WhatsApp pasti lebih banyak dong sekarang ya Mas ya? Lebih banyak sama aja sih. Daripada kamu yang dulu? Sama aja. Kan tetap dulu sama sekarang pekerjaanku sama kan. Oh iya. WhatsApp lebih privasi juga, DM kali yang semakin membludak ya Mas ya? DM nggak juga karena nggak tahu ya kalau ini nggak tahu fitur Instagram atau apa. Cuma kalau followers ada nambah gitu, yang mutualnya dikit tuh nggak masuk ke notif. Oh nggak ada notif Mas? Ya jadi misalnya kita nggak follow-followan tapi mutual kita nol gitu. Iya. Kamu DM aku tuh nggak masuk ke notif, nggak masuk ke Iya masuk. Nggak. Maksudnya request nggak sih? nggak masuk ke request juga. Hah? Oh iya. Iya, ya kayak kemarin tuh aku viral yang nendang tuh. Hah? Itu kayaknya yang ngebilang Delpi kontol atau banyak tuh. Ada banyak lah pasti. Tapi nggak masuk notif. Saya waktu aku zaman yang viralnya Alek tuh, itu wah banyak banget anjing. Tiap hari 100 DM ada tuh. Dibacain tuh satu-satu. Cuma bilang tai, bilang apa gitu. Aku bacain sih. Bacain, tapi tipikal yang ngebacain komen hate speech gitu. Kalau nggak begitu, tapi yang pertama soalnya masih terpukul. Kalau yang kemarin udah sedikit terbiasa. Oh, jadi. Sedikit terbiasa. Tapi itu ada pengaruh karena, itu lu verified nggak Mas? Enggak. Tapi ada pengaruh itu juga nggak sih Mas? Kayak misalkan exposure Instagramnya tinggi, makanya jadi ketimpa gitu. Kayak Soalnya mungkin bisa jadi gitu sih. Iya. aku tetap masuk sih Mas. Ada kita Iya. dengan followers yang cuma 200 itu masih ada. Aku udah nggak ada sih. Yang masuk ya cuma yang teman-teman aja yang follow atau enggak yang putus. Oh, masuk itu notifnya Mas ya? Masuk Berarti ntar balik lagi ke soft trauma nih kawan, biar tidak terlalu jauh lah track ini. Bakal kolaborasi selanjutnya bakal dengan Roy lagi berarti ini Mas? Pasti sih kayaknya Pasti terus-terusan berarti. Terus kalau Roy balik ke Aussie beda cerita sih. Ya, itu bingung. Bingung itu Online. Tapi kalau online kamu tipikal yang nyaman online nggak Mas? Misalkan kayak lempar-lemparan file yang kayak gitu-gitu. nyaman-nyaman aja tapi kalau kayak ini kayaknya butuh temen ngobrol sebenarnya butuh langsung. Kenapa kamu lagi butuh teman ngobrol kawan? Bukan karena ngomongin soundnya. Oh, iya. Karena kalau sama si Roy ada teknis di mana emang harus ketemu waktu rekaman. Oh, iya. Kan operatornya dia juga. Multi talent sekali ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memproduksi sebuah lagu bisa dikontak Roy langsung di Berarti Instagram. ada rencana ke Aussie lagi? Ntar. Baru rencana sih. Baru rencana. Mungkin semester besok kan aku masih kuliah. Dan semester besok tuh rencananya magang. Mungkin bakal ke Aussie sih. Oh, ngambil lagi musik industri. Jadi guru bahasa Indonesia. Wih. Serius, Roy? Serius? Di Aussie? Tapi emang ada mata pelajarannya? Ada. Jadi nggak hanya bahasa Indonesia, malah kebudayaan Indonesia sana. Wah, bisa Mantap, banget. Indonesia. Aing Sangat bisa proud. banget, sumpah. Sangat proud. Banda Naira tahu ya kan. Bisa yang jadi guru bahasa Indonesia. Kasih pada Kak Usi. Kumpul apa? Kabur izin. Sama Jason Momoa. Oh, keren. Soalnya yang aku lihat si Roy ini lumayan, apalagi di project band kamu yang satunya Yes. dengan Hash itu tuh banyak kabel-kabelnya tuh di Dari kabel. itu tuh apa sih Roy? Kabel itu Roy? Modular. Modular itu tuh berarti itu tuh ada suatu kayak teori-teorinya juga kah atau kamu explore sendiri tuh? Ngasal sih. Masal. Belajar sendiri, belajar kedengar sendiri. Iya biasa aja sih, cuma ya eksperimen aja. Pakai feeling ya jadinya jadi kebiasaan. Tapi emang ada teori sebenarnya, ada. Kalau cara kerjanya gimana tuh? Ada plugin-plugin yang teori gitu Itu ya. emang kalau mengendalikan semua yang ada di touch dan di wheel, misalnya Iya. tahu tombol-tombol yang kayak volume dan lain-lain tuh memang harus pakai si modular itu. Keren kok. Kamu kalau melihat Aku pengen lihat emang sebelibet itu kah si kabel? mana harus lihat Roy ketika manggung. Roy mau di rockstar mana harus. Ya, yang itu sama masih- Hash. Yang sama Hash. Sangat top Oh, sekali. itu banyak ribet tuh si dia. Top sih. Naik. Pernah manjat drummer pernah manjat si Agung ya? Manjat drummer? Sumpah. Lagi manggung? Enggak ribet dong.
Dia manjat gitu, manjat stage terus naik ke atas si Agung. Top. Di Di sini. Si Agung yang main dramanya. Kasih Keren ya, anjir. Ntar soft trauma bakal gitu juga, naik. Kayak Agung. lagi gitaran. Mas Devi lagi gitar. Sambil main lagi. Sambil lagi yang gini. Sambil lagi gini. Kayak SpongeBob. SpongeBob. Tapi ketertarikan sama hal dengan musik sound tuh dari mana Roy awalnya? Ya kan dengerin lagu. Karena pengen ngulik lebih dalam, ngulik terus. Mulai terus ya. Ini kasih tau lah Instagram Roy, mana tahu ada teman-teman nih. Instagramnya sulit anjir. Henggrois Corps. Sekarang muncul tuh. Ada pop-up nggak? Ada, bisa, gampang, bisa. Video editor ada, bisa ya? Bisa, gampang. Instagram Mas Delpi? Soft trauma. Sudah bukan Delpi Suara. Iya, tadi aku lihat emang jadi soft trauma sekarang. Tapi wallpaper ganti sekarang. Apa? Bukan yang ilustrasi yang kuning itu lagi kan Mas? Wallpaper atau apa? Bukan, udah muka aku yang cover album. Yang cover album. Beranda. Foto ini sampul. Sampul Facebook. Soalnya sebelumnya lumayan dari yang api-api sangar Delpi Suharyanto menjadi kuning dan ilustrasi waktu itu. Jadi sedikit kaget waktu itu. Iya benar. Ada apa dengan warna kuning Mas ini Mas sebenarnya? Karena Bagus aja. jadi si Greedy tahun ini kan yang ada Greedy terus si desainer Greedy kan aku sendiri ya. Iya. Terus aku tuh perilisan sekarang aku kasih warna buat tahun ini. Jadi kalau tahun lalu kan nggak ada identitas warna. Jadi perilisan sekarang aku kasih identitas warna. Rilisan pertama tuh ada 4 tahun ini tuh, ada Color Code, Soft Trauma, Nartok, sama Water Heater. Water Heater Kevi lagi. Kevi lagi, tepuk tangan. Kevi itu apa warna kalau yang Color Code tuh ya apa biru rada kehijauan lah, biru Tosca gitu. Si Nartok merah, Water Heater tuh dominan pink. Nah yang Soft Trauma aku kasih kuning. Sebenarnya karena itu aja sih pertimbangannya. Biar beda 4-4-nya. Water Heater menarik tuh. Boleh bahas Water Heater? Boleh lah. Boleh Mas ya? Boleh ya guys ya bahas Water Heater. Dia mau rilis 50 lagu. 50 lagu. Gacor, 50 lagu. 50 lagu. Tuh Samil, si Jikra, Samil, Zikra, Rifki, Bano, dan Kevi. Kevi. Kevi bermain scene di sana. Mantap, gokil sekali. Ekpang gitu ya Mas ya? Betul. 50 lagu tuh katanya temanya beda-beda juga katanya Mas ya? Mas ya? Kata mereka iya sih, per 10 katanya. Top tuh, boleh ditunggu. Kapan sih rilisnya Mit? Targetnya mah Maret. Maret nanti dirilis. Kata mereka ya. Atau tanya ke Kevin aja. Kapan kan? Rilisnya? Terus mungkin pertanyaan terakhir nih kawan karena Oh, udah terakhir. durasi Oh tadi Tantra udah Tantar udah gini-gini tadi. Udah 10. Sebenarnya berbincang ingin lebih lama Mas, tapi Anjay. karena durasi membatasi kita. Nah, di sana aja nanti bercang anak dulu. Yoi. Parkiran. Gimana Mas? Sebelum terakhir nuansa di Ini nuansa ini gimana Mas untuk si acara cruising ini menurut? Menurut saya mantap sih, cuma deg-degan aja karena kosan kan takut ada yang ngamuk. Iya. Nah itu mah masalah ale aja. Masalah aja, siap. Tadi diketok sih, diketok sama ini tadi, sama penjaga tadi kan. Oh iya. Sedikit diketok tapi Menurut aman. saya mah enak sih sama pertama kali bikin apa ya, live session jam 5 tadi. Jam 5 subuh tadi. Iya. Sekedar informasi. Udah kayak sahur Mas. Iya, tapi sebenarnya udah ada Kunto Aji kan tiap tahun bikin Pagi juga Mas. jam 4 ya. Jadi tiap tanggal 31 menyambut tahun baru. Jadi dia manggung tuh tanggal 1 jam 4 pagi. Nggak tahun baruan berarti itu aja ya Mas ya? Di situ tahun baruannya. Tahun baruan ya? Sambil gitu. Sholat subuh bareng juga mereka. Oh, satu bulan Mas. Di Jogja namanya Urup. Oh, Rob. Nah, Urup. Udah 2 kali itu mereka. Mungkin terakhir kali mungkin ada suatu apa ya? Suatu hal yang disampaikan mungkin ya dari Mas Delpi. Anjay. Kenapa kita harus mendengarkan soft trauma? Anjay. Nah, itu dia. Apa ya, kenapa harus mendengarkan soft trauma? Aku belum pede itu untuk memaksa kalian mendengarkan. Jadi kalau kalian mendengarkan, terima kasih. Kalau tidak mendengarkan, tunggu yang selanjutnya saja. Iya. Anjing ada apa lagi nih selanjutnya nih? Ya lagu baru aja sih. Lagu baru aja. Kalau di Roy, menurut kok berdasarkan pengalaman di musik, apa nih hal yang maksudnya yang menarik dan yang berbeda dari project-project sebelumnya nih dengan soft trauma? Pasti sangat apa ya? Yang kalau subjektifnya aku sangat apa? Mengidolakan Mas Delpi dari dulu. Aja. BTW si Roy pernah nonton Dongker 2022 aja. Nah itu aku pernah balik ke Indo. Konser pertama aku tuh Dongker ya. Aku nonton. Respect. Terus pernah foto bareng ternyata. Kenapa tuh? Bareng dulu. Di mana Mas? Di Critical Eleven. Waktu itu turnya sama Fis. Dongker jadi opening Fis. Tapi si Roy kumisan anjing. Mukanya udah banget. Udah gondrong tapi Roy? Udah gondrong. Gondrong. Lebih tua dulu. Tapi SMA udah gondrong juga Roy? SMA dulu aku gendong dia. Anjing enggak boleh. Bebas. Ya tapi kalau soft trauma balik lagi.
kami selalu berusaha menyajikan yang fresh di sini, di skena musik sini, menyajikan yang beda. Jadi tunggu saja gebrakan-gebrakan. Anjay. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa udah tersedia di semua digital platform berarti Mas Soft Trauma. Udah. Boleh langsung dengerin aja Soft Yoi. Trauma. Yoi. Terakhir ini udah terakhir. Dari udah ya dari Udah terakhir. Dah, jangan lupa ya nonton episode musik selanjutnya karena durasinya semua orang udah Yoi. katakan udah riweuh semua orang. dan jangan lupa dengarkan live sessionnya juga tersedia di YouTube Cruising dan jangan lupa juga buat pantengin terus lah sosial media dan Itu dia. karena Bakal ada sesuatu banyak banget dari Yoi. Cruising dan untuk episode-episode selanjutnya. Jadi terima kasih banget untuk Soft Trauma sekali lagi. sekali tepuk tangan. Luar biasa sekali ini kawan-kawan. Terima kasih Mas Delpit. Siap cuy. Terima kasih. Thank you Mas banget. Delpit. Thank you banget. Bye-bye. Bye. Dan nantikan Cruising selanjutnya. Bye. Bye.